Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, hal yang tidak terduga terjadi kepada Boruto, di mana dia dikurung dengan armor Susanoo Kurama, bahkan disegel oleh Indra dan Asura menggunakan Rikudo Chibaku Tensei, di mana ini adalah segel terkuat. Sangat tidak mungkin Boruto lepas dalam waktu yang cepat. Walaupun begitu, ada Kaguya yang berhasil keluar dari segel tersebut. Namun dia tidak memberitahu Sasuke rahasia dia bisa keluar dari segel kuat itu. Tapi berbeda dengan kondisi Boruto, di mana dia sudah dikurung di dalam armor Susanoo Kurama. Dan lapisan kedua yaitu Rikudo Chibaku Tensei. Ini bisa dikatakan Boruto takkan bisa keluar sampai 100 tahun ke depan, kata Kaguya Otsutsuki. Sasuke yang mendengar hal itu sangat terkejut dan berkata, "Jadi apakah kalian akan tetap membiarkan Boruto tersegel selama itu?" Namun Toneri Otsutsuki mengatakan, "Memang Boruto mendapatkan penyegelan yang kuat, tapi tidak seperti diriku. Aku disegel menjadi batu oleh Urashiki yang harusnya bisa keluar sampai 1000 tahun lagi. Memang itu dengan persetujuanku juga. Namun untuk kasus Boruto dia harus mencari jalan keluar sendiri. Jika dia tidak bisa, maka dia akan tersegel dalam waktu yang sangat lama. Dan mungkin ketika dia sudah keluar, dunia ini sudah hancur oleh ego Shiba." Indra dan Asura sangat senang berhasil menyegel Boruto. Kemudian kita beralih ke Boruto, di mana Boruto masih sadar bahwa dia tersegel. "Sialan, kemungkinan aku sudah tersegel." Dalam hal ini Sukaku yang masih ada di dalam tubuh Boruto berkata, "Boruto, untuk menghancurkan segel ini tidak mudah. Ini adalah segel Rikudo. Kau harus mengeluarkan banyak cakra. Walaupun aku membantumu itu takkan cukup, karena kau dilapisi oleh armor Susanoo Kurama." Namun Boruto pun tak tinggal diam. Dia mempunyai rencana. "Sukaku, terima kasih atas saranmu. Aku akan mencoba keluar dari segel ini dengan caraku." Kemudian Boruto mengeluarkan cakra besar. Namun armor Susanoo Kurama menahan semua cakranya. Dia sekuat tenaga mencoba sekali lagi, namun benar-benar tidak berhasil. Bahkan bebatuan berbentuk bulan itu terlihat menyala dari luar. Toneri berkata, "Sepertinya Boruto sedang berusaha keluar dari segel itu, sampai bebatuan itu ikut menyala." Boruto berkata, "Baiklah, aku akan bertaruh dengan semua kekuatanku saat ini." Boruto berteriak kencang dan cakra berwarna biru keluar dari tubuhnya. Dia mengeluarkan karma birunya. Tidak lupa mata jogannya aktif sangat terang. Boruto kemudian menggabungkan kekuatan karma dengan kekuatan kegelapannya, menjadikan cakra berwarna pekat menyelimutinya. Dia tidak menghancurkan armor Susanoo Kurama yang melapisi tubuhnya. Namun dia berniat akan menghisap armor tersebut agar bisa menghancurkan segel Rikudo Chibaku Tensei. Setelah bersusah payah, akhirnya Boruto mampu melahap armor Susanoo Kurama. Dan segel Chibaku Tensei pun tiba-tiba diselimuti cahaya putih yang sangat terang sampai ke tempat Toneri berada. Toneri kemudian menggunakan Byakugan sambil berkata, "Bagus Boruto, kau memang tidak mengecewakan." Dengan seketika ketika cahaya itu hilang, segel Chibaku Tensei runtuh ke bawah. Semua orang sangat kaget, dan ada sosok cahaya putih bersayap terbang di langit. Ternyata Boruto berubah wujud. Cakra putih seperti armor menyelimuti tubuhnya, bahkan menciptakan sayap putih di punggungnya. Di sisi lain kita melihat Itachi, Nagato, dan Kabuto sedang berdiskusi. Kashin Koji pun berkata kepada Sarada, "Sarada, lebih baik Himawari bersamamu terlebih dahulu. Dia pasti merasa kesepian." Akhirnya Sarada menemani Himawari yang masih tidak sadarkan diri. Kawaki dan Hidari pun masih koma dan belum sadar. Tapi mereka sudah dalam perawatan Kabuto. Itachi berkata, "Jadi kau sungguh akan melakukan rencana itu?" Nagato menjawab, "Iya, aku bersungguh-sungguh. Tapi kita akan menggunakannya jika sudah waktunya. Untuk sementara kita berdua terlebih dahulu yang dibangkitkan." Kabuto berkata, "Aku akan menunggu kalian saja jika ingin membangkitkannya." Ternyata dalam percakapan ini mereka berencana ingin membangkitkan sesuatu, dan masih dirahasiakan untuk membantu rencana mereka. Nagato berkata, "Sebentar, aku ingin mengecek sesuatu terlebih dahulu." Nagato menggunakan Rinnegan-nya dan mengepalkan kedua tangannya. Setelah selesai melakukan ritual, Nagato sangat terkejut. Ini tidak masuk akal.
Aku kehilangan Gedomazo. Artinya ada seseorang di masa kini bisa mengakses Gedomazo dan mempunyai Rinnegan. Mendengar hal itu, Kabuto dan Itachi terkejut. Ini sangat gawat jika hal itu telah didapatkan oleh musuh, kata Itachi. Namun kita harus memastikan siapa yang telah membawa Gedomazo. Aku akan menggunakan Bunshinku untuk mengecek di desa Konoha, mencari informasi tentang Gedomazo di sana. Dan tiba-tiba Himawari sudah sadar. Hima, kau sudah sadar? Yah, kata Sarada. Hima berkata, aku di mana? Apakah Boruto sudah kembali ke sini? Sarada menjawab, tenang Hima, dia pasti akan kembali, karena dia bersama papaku di bulan. Mendengar hal itu, Hima menjadi tenang. Dan tiba-tiba alarm berbunyi. Guren berkata, Kabuto, ini tidak baik. Puluhan pasukan siluman Shinju menuju ke tempat ini. Kita harus berpindah secepatnya. Itachi berkata, jika hanya siluman Shinju saja, maka biar aku saja yang akan mengurus mereka. Jika ada Jura atau yang lainnya, lebih baik kita cari tempat lain. Mendengar hal itu, Sarada meminta ikut bersamanya untuk melawan para siluman Shinju. Itachi pun berkata, baiklah, ayo Sarada. Ini bisa menjadikan pelatihan pertama kita. Mereka kemudian bergegas menuju ke tempat siluman Shinju. Setelah sampai, Itachi berkata, Sarada, aku akan menyerang mereka, dan kau akan menjadi serangan terakhir untuk mereka. Itachi maju dan tubuhnya menjadi gagak hitam yang banyak mengelabui semua siluman Shinju. Namun tiba-tiba Itachi sudah ada di samping Sarada dan berkata, sekarang saatnya kau menyerang selagi siluman Shinju sibuk dengan para gagak hitam. Sarada pun berteriak membangkitkan Susanoo-nya dan mengeluarkan panah suci. Dia kemudian tanpa basa-basi menyerang puluhan siluman Shinju dengan panah sucinya, dan ledakan terjadi di mana-mana. Tidak ada satupun siluman Shinju yang selamat. Itachi terkesan dengan keponakannya yang sudah membangkitkan Susanoo. Tapi walaupun begitu, ada sosok siluman Shinju yang sangat berbeda. Bentuknya hampir mirip dengan Jubi ekor 10 namun versi kecil. Jubi mini itu pun langsung dengan cepat mengeluarkan Bijudama dan menyerang Sarada. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar. Tapi hal itu tidak membuat Sarada terluka, karena Itachi membangkitkan Susanoo untuk menahan serangan Jubi mini tersebut. Kemudian kita beralih ke tempat Boruto berada, di mana semua orang terkejut melihat wujud Boruto menggunakan armor putih seperti malaikat. Boruto, sebenarnya kekuatan apa yang kau gunakan? Itu hampir mirip seperti armor Susanoo, kata Sasuke. Kaguya pun mengatakan, sepertinya King Boruto menyerapa armor Susanoo Kurama dan menggabungkan dengan kekuatan karmanya, membuat dia menciptakan kekuatan baru. Dia melihat ini sebagai peluang, dan menjadi kegagalan bagi Asura dan Indra bahwa armor Susanoo Kuramanya telah berhasil dilahap oleh King Boruto. Jadi mungkin ini adalah pertarungan terakhir bagi mereka. Toneri berkata, kau benar, Boruto tidak ingin berlama-lama bertarung. Dan ini adalah kesempatan Boruto untuk segera mengalahkan mereka berdua. Bahkan, jika tebakanku benar, konon wujud yang saat ini Boruto gunakan memiliki kekuatan sangat besar. Rumor berkata siapapun yang mendapatkan kekuatan itu akan bisa menjadi Mahadewa yang bisa meruntuhkan langit dan membelah bumi. Menurut legenda, Mahadewa hanya akan muncul 1 juta tahun sekali. Tapi aku tak bisa menjamin bahwa Boruto telah memiliki kekuatan itu akibat efek bertarung dengan mereka berdua. Kemudian Asura dan Indra pun mengeluarkan Susanoo Indra dan Kurama Asura. Mereka membuat armor untuk tubuhnya seperti Boruto. Boruto kemudian maju dengan cepat ke arah mereka berdua. Indra mengeluarkan pedangnya untuk menyerang Boruto. Namun ternyata Boruto sudah ada di belakang Indra sebelum dia mengayunkan pedangnya. Boruto menendang Indra, namun Asura segera menahan tendangan Boruto. Di tangan kiri Boruto sudah mempersiapkan Rasengan Usuhiko untuk menyerang Indra. Dan lagi-lagi Asura melindungi Indra. Dan terkenalah Asura. Mereka berdua terpental jauh karena serangan Boruto. Dengan terkena serangan Boruto, Asura benar-benar tidak bisa berdiri. Dia sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Indra pun marah dan berkata, ayo Asura, kita harus melakukan penggabungan. Dengan wujud Boruto seperti malaikat putih, kita takkan mudah melawannya. Kita harus bergabung menjadi satu tubuh. Kemudian mereka melakukan gabungan dan bukan seperti Momoshiki yang menjadikan bawahan menjadi pil. Mereka bergabung secara alami dan berubah menjadi Sang Otsutsuki baru. Sang Otsutsuki baru seperti kehilangan kesadaran.
Dia mengeluarkan dua pedang dari tangannya dan menembakkan Bijudama ke arah Boruto. Boruto menghunuskan pedangnya dan membelah Bijudama tersebut. Mereka berdua maju dengan sangat cepat. Boruto memegang kepalanya dan bersiap menusuk dengan pedangnya. Namun sang musuh membuka mulutnya mengeluarkan Bijudama. Boruto menghindarinya, tapi sang musuh menarik Boruto dan Boruto tertusuk oleh kedua pedang sang Otsutsuki. Kemudian Boruto memegang kepala sang musuh dan berkata, "Serangan ini tidak akan berdampak bagiku." Boruto menggunakan mata Jougannya dan semua berubah. Ternyata yang tertusuk adalah sang Otsutsuki tersebut. Sang Otsutsuki itu pun berkata, "Aku harus merebut kekuatanmu itu." Sang Otsutsuki itu pun memeluk Boruto dan mengeluarkan rantai merah mengikat Boruto. Secara perlahan tubuh Boruto masuk ke dalam tubuh sang musuh. Boruto tidak bisa bergerak dan tidak bisa melakukan apapun. Dan pada akhirnya Boruto dilahap masuk ke dalam tubuh sang Otsutsuki tersebut. Dia pun berkata, "Akhirnya aku mendapatkan kekuatan besar. Sekarang aku akan menghabisi kalian bertiga." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan.